Mungkin Natal tahun ini Anda ada yang bertanya, bagaimana mungkin kami merayakan Natal? Karena di tahun ini kami mengalami masalah musibah yang bertubi-tubi. Kami kehilangan orang yang kami cintai. Mungkin karena penyakit, mungkin karena COVID juga saudara yang begitu menghantam. Membuat kita mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Usaha kita gulung tikar. Bahkan mungkin saudara, ya keadaan ekonomi yang murat-marit menyebabkan kita tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita. Ada begitu juga mungkin harapan-harapan kita yang rasanya jauh dari apa yang kita harapkan, sehingga membuat kita jadi putus asa. Kisah Natal tahun ini, saya berdoa agar biarlah lewat kisah Natal membawa pengharapan buat kita. Karena Natal membawa keajaiban buat kita. Nah, kisah di dalam Lukas saudara, Lukas pasal yang kedua, dikatakan Lukas pasal 2 ayat ke-1 sampai ke-5. Saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia modern, bunyi begini saudara. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Sensus yang pertama ini dijalankan waktu Quirinius menjadi gubernur negara Syria. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud, sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang hamil. Kita lihat Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, bukan di kota Bethlehem. Padahal saudara, waktu kita membaca dan mengerti kitab suci, Bapa kita Tuhan menginginkan anaknya Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan itu sudah tertulis di kitab Mika saudara. Mika pasal 5 ayat 2 bunyi begini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sekarang dan selamanya. Mustahil rasanya Maria dan Yusuf ke kota Bethlehem, ya karena mereka tinggal di Nazaret dan tidak mungkin berangkat ke Bethlehem karena waktu itu Maria sedang hamil tua. Tentunya tidak nyaman perjalanan dari satu kota menuju ke kota lain karena keadaan Maria yang sedang hamil. Tetapi apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah ditetapkan Tuhan, itu harus jadi saudara. Tidak ada keadaan, tidak ada masalah yang bisa menghentikan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi kita lihat saudara. Ya Tuhan bisa memakai keadaan yang biasa untuk melaksanakan menggenapi rencananya. Yaitu untuk Maria dan Yusuf ke kota Bethlehem. Maka Tuhan memakai sensus saudara. Sensus itu warga harus mendaftarkan diri ke kota asalnya masing-masing. Dan karena Yusuf adalah keturunan Daud, di mana Daud saudara itu tempat kelahirannya adalah di Bethlehem, maka Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem untuk sensus. Tuhan bisa memakai sensus untuk menggenapi rencananya, keadaan yang normal, keadaan yang biasa yang dihadapi oleh manusia. Maka saya percaya saudara, begitulah Tuhan bisa memakai keadaan yang biasa untuk menolong Anda dan saya. Keadaan yang biasa mungkin saudara, keadaan macet saudara. Kita nggak mengerti tetapi macet bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Walaupun mungkin pada waktu macet kita marah, kita kesal karena kok seperti ini. Tapi Tuhan bisa memakai situasi untuk menggenapi rencananya. Atau mungkin ya kita ketemu dengan teman kita di sebuah toko padahal sudah lama nggak pernah berjumpa, tapi bisa dipakai keadaan yang normal berjumpa dengan teman di sebuah toko, ternyata membuka pintu
yang sudah tertutup, yang tetapi Tuhan rancang dan rencanakan, rencananya ingin digenapi dalam hidup kita. Tuhan juga bisa memakai saudara pekerjaan baru untuk membawa kita menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Maksud saya saudara, keadaan-keadaan yang normal, keadaan yang biasa Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin, saudara percaya itu? Bahkan musuh kita saja Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya. Saudara ingat kisah Esther, bagaimana musuhnya dipakai untuk penyelamatan bangsanya. Jadi Tuhan bisa memakai keadaan saudara yang kecil untuk menggenapi rencananya, karena Tuhan adalah pengendali. Tuhan pemegang kendali. Keputusan dekret daripada Kaisar Agustus saudara, itu keluar tepat waktunya. Walau mungkin untuk mengeluarkan surat itu orang harus berjalan melalui perjalanan kapal, naik kuda, saudara, dan anehnya, ajaibnya, saudara, tepat waktunya surat keputusan itu keluar. Sehingga Maria harus melahirkan bayinya di kota Bethlehem seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Jadi percayalah, keadaan biasa akan bisa Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan bisa pakai kita orang biasa. Tuhan bisa pakai Maria, wanita Yahudi yang biasa. Tuhan bisa memakai Yusuf, tukang kayu. Bahkan Tuhan juga bisa bekerja di tengah-tengah para gembala. Gembala pada zaman dulu adalah sebuah pekerjaan yang sangat terhormat. Ya, lihat pada waktu Habel, gembala yang pertama yang kita temukan dalam kitab Kejadian. Dia adalah gembala yang pertama kita baca dalam kitab Kejadian. Kemudian diikuti nenek moyangnya, saudara. Ya, ada Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Daud, saudara, juga mengembalakan kawanan kambing dombanya. Mereka adalah gembala-gembala. Tetapi dengan berjalannya waktu, gembala profesi ini tidak lagi menjadi yang dihormati. Tetapi justru dianggap menjadi gembala golongan masyarakat yang rendah. Sejajar dengan orang kusta yang dijauhi. Kenapa, saudara? Karena gembala ini hidupnya pindah dan pindah. Dari satu daerah ke daerah lain. Untuk mendapatkan padang rumput bagi kawanan binatang ternaknya, maka seorang gembala harus sering berpindah-pindah. Dan pada waktu dia pindah ke daerah yang baru, tentunya dianggap sebagai pendatang, dan sebagai pendatang dicurigai sebagai pencuri, perampok. Ya, mereka tidak nyaman kalau ada pendatang baru yang mereka tidak kenal. Dan kalau kehilangan barang, kecurian sesuatu, maka yang dicurigai yang pertama adalah gembala. Ya, gembala ini memang tidak bisa bersosial, artinya tidak pernah bisa bersama-sama dengan orang lain dalam waktu yang panjang. Karena hidupnya itu ada di kawanan kambing dombanya. Dia menjaga domba-dombanya, ternaknya sepanjang hari, 7 hari seminggu, sepanjang malam dia ada dengan kawanan domba. Jarang sekali pulang ke rumah, saudara. Tetapi tinggal di padang rumput, di goa-goa bersama domba-dombanya. Dan ini mengingatkan kita, Tuhan kita adalah gembala yang baik. Gembala yang agung, yang bekerja tanpa letih dan lelah. Yang bekerja siang dan malam, selalu ada buat kita domba-dombanya. Jadi saudara, kita percaya kita ada dalam lindungan Tuhan, maka membuat kita tenang, saudara. Yang ketiga, dari keajaiban Natal, saudara, kisah Natal yang memberkati kita yang ketiga, lihat saudara. Ya, Maria tentunya waktu hamil tua tidak nyaman untuk berpergian, saudara, apalagi pergi ke tempat-tempat yang jauh. Begitupun Yusuf, saudara, tentunya tidak nyaman membawa Maria yang sedang hamil pergi perjalanan jauh. Dan kita mengerti saat itu tidak seperti sekarang. Tidak ada mobil kendaraan yang nyaman. Tidak ada rest area di mana mereka bisa beristirahat waktu lelah. Juga tidak ada restoran-restoran yang bisa ditemui sepanjang jalan untuk saudara mereka makan. Tidak seperti sekarang, saudara. Ditambah lagi pada waktu mereka tiba di Bethlehem,
tidak ada penginapan untuk mereka. Tidak ada tempat untuk Maria bisa beristirahat. Apalagi tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan. Nah, pernahkah saudara mengalami seperti itu? Saya pernah alami, saudara. Saya ingat waktu dulu saya pernah pergi ke satu kota. Dan ternyata kota itu saudara nggak tahu kenapa penuh, ramai, sehingga hotel, penginapan habis tidak ada. Kami mencari dengan suami saudara, nggak ketemu satu penginapan, satu hotel pun saudara, tidak ada yang kosong. Sehingga akhirnya suami saya memutuskan untuk menyewa rumah penduduk. Yang tentunya saudara tidaklah senyaman di hotel. Dengan kekurangan yang begitu banyak di rumah penduduk saudara. Di pagi hari suara berisik saudara dari para binatang mengembik. Ya, ayam yang berkokok, suara anak yang berlarian saudara. Itu membuat kami saudara tidak bisa tidur nyenyak. Ditambah lagi dengan saudara keadaan yang serba minim. Begitupun Maria. Pasti merasakan tidak nyaman. Tetapi ajaib ya bagaimana Kristus lahir di tempat yang paling hina, di palungan yang kotor. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia bisa mendapatkan tempat yang paling terbaik. Karena dialah penguasa dunia ini. Tetapi merendahkan diri, lahir di tempat yang hina, yang kotor saudara. Hanya karena cintanya kepada Anda dan saya. Dan lahir saudara hanya untuk satu tujuan. Mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa Anda dan saya. Kalau kita ingat dan kita mengerti ini, maka saya percaya kita bisa merayakan Natal di tengah keadaan yang bagaimanapun. Waktu kita mengerti arti Natal ini, bagaimana Kristus membawa sukacita, membawa kabar baik, keselamatan kita sudah dijamin. Maka kita bisa merayakan Natal, saudara. Harapan kita yang putus, pengharapan kita yang mungkin pudar karena situasi dan keadaan. Kita percaya waktu kita punya pengharapan bersama Kristus, maka itu akan membuat kita bisa kembali bangkit. Ada yang katakan saudara, ada orang yang bisa saudara katakan bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, tanpa air, 3 jam tanpa tempat berteduh, dan 3 menit tanpa udara. Tetapi orang tidak bisa bertahan saudara 3 detik tanpa harapan. Dan saudara, kita pasti bisa berhasil karena kita punya pengharapan. Keadaan apapun yang sedang Anda alami, tapi kalau kita punya pengharapan, kita percaya saudara, kita akan lewati itu. Berita sukacita Natal, lihat saudara, dari 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natal hari ini, berita sukacita bahwa Kristus telah lahir dan telah mati bagi Anda dan saya. Natal bagi saya bukanlah pesta pora, bukan sekedar hanya makan dan makan. Tetapi Natal lebih penting, esensinya adalah kita mengerti bahwa dia sudah lahir bagi Anda dan saya. Bahkan sudah mati, menebus, menanggung semua dosa kita agar kita bisa diselamatkan. Saya berharap keadaan boleh terjadi atas hidup kita. Tetapi pada waktu kita punya pengharapan di dalam Kristus, maka kita bisa lewati hari demi hari. Amin saudara. Merry Christmas bagi Anda. Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to